Oke pemirsa, ini merupakan bangunan ataupun ruangan pertama ya. Nah seperti ini, di kiri saya terdapat banyak sekali material-material lepas begitu, yang kemungkinan dulu terletak di beberapa bagian dari candi. Namun material batu andesit ini terdapat pahatan yang sangat menarik sekali. Nah seperti ini teman-teman. Jadi pahatan-pahatannya maupun relief-reliefnya masih jelas, dan untuk ketebalan dari pahatannya ini lumayan tebal teman-teman, sehingga sampai saat ini pun yang sudah umurnya mungkin kisaran 1000 tahun yang lalu ya, masih terlihat karena memang dibuat tebal. Jadi ketika aus itu masih banyak yang tersisa ya untuk bentuk-bentuk reliefnya. Nah, dan beberapa bagian-bagian candi, nah seperti batu-batu balok serta relief-relief yang ada di batu dan motif-motif serta serta pola-pola pelipit ya. Dan di sini kami dapatkan umpak batu yang kemungkinan dulu merupakan sebagai alas penyangga dari sebuah tiang bangunannya. Kalau melihat dari bentuknya besar ya, kemungkinan tiang bangunannya juga besar saudaraku. Nah, oke, kita coba masuk ke ruangan berikutnya. Jadi di situ adalah gerbangnya ya. Nah seperti itu. Terus ada jalan masuk ke sini. Sampai sini kita masuk ke ruangan kedua. Nah ini adalah pintu untuk menuju ke ruangan berikutnya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini untuk anak tangganya kisaran 0,5 meter ya. Kita naik, ada 6-7 anak tangga di sini. Kita naik, dan ini merupakan batu yang utuh yang dipahat membentuk balok-balok. Dan di sini kami mendapatkan kalau di sebelah kanan itu sepertinya ada slot pintu serta seperti bentuk gawangan dari sebuah bangunan ya. Nah itu teman-teman. Jadi coba kita dekatin. Nah saya juga penasaran saudaraku. Nah seperti ini saudaraku, seperti sebuah gawangan yang berada di atas pintu atau mungkin slot pondasi ya. Memang sengaja ditaruh sini atau memang dari dulu untuk posisinya berada di sini, saya kurang tahu ya. Cuman kita coba naik lagi, melihat lagi. Nah ini kalau penampakan dari atas ya, ketika melihat sebuah gerbang, nah, seperti itu. Itu teman-teman, sangat luar biasa. Dan di titik ini ya, untuk kisaran ketinggiannya itu kisaran 1100-an teman-teman. Kalau di jam tangan saya itu 1150. Nah bisa dilihat ya bagaimana pemandangan di sebelah kanan saya ini. Nah di situ ada pemandangan kampung yang ada di bawah. Nah itu teman-teman, kita lihat dulu ya. Nah, itu pemandangan kampung yang di bawah loh, bisa dilihat. Dan ini lereng Gunung Lawu yang merupakan gunung yang cukup sakral ya, banyak menyimpan mistis-mistis di dalamnya. Masya Allah, gimana pada waktu itu ya, kalaupun apa yang sudah diteliti bahwa bangunan ini dibangun kisaran 1359 yang berada di kaki Gunung Lawu, artinya di zaman itu banyak sekali pekerja serta para ahli pahat ya, ahli
relief dan sebagainya itu kumpul di sini membuat sebuah bangunan yang luar biasa dan merupakan bangunan satu-satunya yang berbeda se-Indonesia karena bentuknya teman-teman. Bentuknya itu tidak mirip seperti Candi Borobudur, tidak mirip dengan Candi Prambanan, bahkan tidak mirip sekalipun dengan peninggalan-peninggalan candi yang ada di Jawa Timuran ya, seperti di Bajang Ratu dan ya candi-candi lainnya gitu. Ini malah mirip seperti piramida yang ada di Mesir. Kita coba lihat nanti piramidanya ya. Nah di sini teman-teman ada kala. Nah ada 2 kala. Ini sudah diberi alas begitu ya. Kemungkinan ini sudah pindahan ya dari tempat yang lain atau memang sengaja dilekatkan dengan batu balok ini supaya tidak runtuh begitu ataupun tidak roboh. Nah untuk kala yang lain itu ada lagi teman-teman seperti ini. Nah jadi ini mirip di itu kala-kala yang ada di sepilar Gunung Arjuna ya, karena saya kemarin kan sempat dari sana. Jadi mirip, memang bentuknya tidak begitu halus saudaraku, agak apa ya, agak kasar gitu loh. Nah seperti ini, dan dia bertaring. Serta kami dapatkan beberapa bentuk badan ya dari hewan yang bersisik, kemungkinan ular. Nah jadi ini mungkin bagian dari relief yang ada di gerbang tadi, yang Garuda mencengkram ular itu mungkin itu ya, atau mungkin di sini ada relief dulunya yang lebih besar ya, ular-ular yang lebih besar seperti ular naga begitu ya. Nah seperti ini. Jadi bentuk sisiknya itu masih kelihatan di sini. Nah, oke. Tapi apa ya, intinya cara pahatnya masih kasar, makanya ada beberapa peneliti yang menyatakan bahwa ini tidak dipahat oleh tukang batu, tapi dipahat atau dibangun oleh tukang kayu katanya gitu. Jadi agak kasar dan kurang rapi katanya gitu ya teman-teman. Ya kita tidak tahu, itu hanya bagian dari hasil peneliti saja. Yang jelas kalau saya pribadi sebagai orang awam ya sangat takjub, sangat apa ya, kagum sekali serta bangga dengan adanya peninggalan yang ada di depan kita ini. Masya Allah. Oke, kita akan naik ya ke ruangan berikutnya. Ini ruangan ketiga. Saya masuk ke ruangan ketiga. Nah, wih batunya itu loh. Untuk anak-anak tangganya itu tidak berbentuk ya, artinya tidak dipahat serapi mungkin, hanya merupakan batu yang dipahat halus di bagian atasnya saja. Oke. Ya Allah. Masya Allah. Lu di sini saudaraku. Mas. Jadi di kanan kiri kita saat ini kami sudah disuguhkan beberapa arca-arca yang tinggi, tebal, dan beberapa relief yang raya begitu ya. Serta kalau melihat dari bentuknya seperti apa ya, sosok manusia yang bersayap. Lu kayak gini loh. Lu ini teman-teman. Ini ada arca sosok manusia yang bersayap begitu ya, namun kepalanya tidak ada. Nanti rek ndase rek, tuh kepalanya itu loh pada gak ada teman-teman, pada putus loh kayak gitu loh. Dan di sini kita dapatkan arca, nah kala yang membawa pentung, yang membawa godok, yang menurut dari apa yang saya baca katanya di belakangnya ada prasasti ini, ada inskripsi ini. Oh itu saudaraku, jadi di sini itu ada inskripsi. Nah ini loh. Nah di sini ini ada prasasti yang bertuliskan
Nantilah saya lihat di googling ya. Sayangnya mataharinya ada di sana hingga black tuh seperti ini ya. Untuk huruf-huruf yang digunakan ataupun yang dipahat ya, seperti ini. Jadi tidak hanya dipahat di bagian depan saja, jadi di bagian belakang pun dibentuk sebagus mungkin sehingga benar-benar nyata begitu. Di sini juga terdapat tulisan. Nah, di ini teman-teman ada prasastinya. Namun kepalanya pada putus, ada dua arca sosok manusia yang bersayap, tapi kepalanya tidak ada. Oke, kita coba ke sini ya. Kita ke sebelah kiri, saudaraku. Nah, di sini kita dapatkan batu-batu yang ukurannya lumayan lebar dan mempunyai bentuk relief. Nah, jadi seperti menggambarkan sebuah adegan begitu ya. Di sini bisa dilihat ada sosok 2-3 manusia yang di sini seperti ada menarik sesuatu. Nah, terus di sini seperti pengawalnya karena dia memegang tameng ya. Nah, ini memegang tameng. Terus kalau melihat dari rambutnya seperti tokoh pewayangan begitu. Nah, ini ada rambutnya seperti tokoh pewayangan, namun di sini kita dapatkan inskripsi ya. Saya tidak tahu dan tidak bisa membaca. Nantilah bisa dilihat sendiri ya, di Wikipedia ada kok beberapa arti dari tulisan-tulisan tersebut. Nah, di sini lagi teman-teman, kayak gini loh, Insya Allah adegan. Bahkan di sini ada semacam berada di tengah-tengah ataupun di kanan kiri gapura ya. Nah, jadi gapura padu raksa ataupun pintu yang mempunyai atap, dan di kanan kirinya terdapat 2-3 sosok manusia yang saling berhadapan. Terus di sini lagi kita dapatkan relief juga ya. Nah, adegannya saya kurang tahu teman-teman, tapi bisa dilihatlah bahwa di zaman itu ya, mungkin suasananya itu tidak jauh berbeda dengan seperti yang digambarkan di relief ini. Seperti ada rumah yang beratap begitu ya, seperti rumah panggung. Nah, di sini ada semacam menara begitu ya. Nah, ini kan ada menaranya ya. Nah, seperti itu saudaraku. Nah, di sini kita dapatkan lagi adegan seorang perempuan, namun dia memegang pusaka ya. Nah, dia semacam memegang pusaka, tapi sosoknya perempuan, seperti ada perselisihan mungkin ya, seperti kayak uang tukaran itu enggowo apa ini. Ini adalah bentuk pusaka di zaman itu mungkin ya, bukan keris sih, seperti pedang, tapi dia mempunyai 2 sisi yang lincip teman-teman. Oke, di sini lagi ada 2 sosok yang bersimpuh meminta ampun begitu ya, sepertinya dia menyatukan kedua tangannya menghadap ke sosok ini. Nah, di sisi lain, di belakang dari sosok ini ada
sosok yang bersimpuh juga, tapi untuk apa ya istilahnya itu, wajahnya itu agak tua. Kalau ini agak muda teman-teman. Nah, di bawah dari pohon kelapa. Kalau melihat bentuknya sepertinya pohon kelapa. Oke. Ya, di sebelah sini ada relief bentuk gajah dengan gading yang cukup panjang. Namun gajah ini di bawahnya itu ada semacam bentuk bulat begitu. Apakah ini buah ataupun tempat wadah ya, atau sesembahan, saya kurang tahu. Nah, di sini terdapat babi celeng ya. Nah, sepertinya ini peliharaan. Kalau melihat dari lehernya yang sudah diberi kalung lonceng, ini merupakan babi peliharaan. Nah, bukan babi liar, serta ini juga gajah peliharaan yang sudah dipelihara karena mempunyai panggul. Nah, di sini ada panggulnya di badannya ya, untuk mengangkut barang atau mengangkut orang. Nah, di sini lagi terdapat sebuah bentuk arca ya. Ini moncongnya sudah hilang, saudaraku, patah. Kupingnya agak lebar. Kemungkinan kalau melihat dari bentuknya agak gemuk ya, ini mungkin sapi, kalau tidak sapi kerbau. Nah, di sini juga ini mungkin babi ya. Dan semakin ke sini semakin tidak sempurna bentuknya. Dan kemungkinan ini ada arca-arca yang sudah patah, tinggal kaki ya, bagian kaki saja. Masya Allah. Dan di situ sambil melihat kebesaran dari Nusantara dengan berbagai ataupun beragam macam budaya serta peninggalannya, disinilah kami bisa lagi menikmati juga menikmati suasana yang ada di lereng Gunung Lawu.